Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang relasi manusia dengan alam, budaya dengan alam, dan sekarang kita akan membahas tentang bagaimana hubungan antara budaya dan alam itu bisa membentuk budaya itu sendiri. Pada satu sisi kemudian bentuk alam tertentu, aspek geografis atau aspek material dari alam akan membentuk kebudayaan tertentu. Dalam hal ini kita bisa mengatakan bahwa budaya yang tumbuh di pegunungan akan berbeda dengan budaya yang tumbuh di pantai. Akan berbeda juga dengan budaya yang berkembang di lembah sungai. Jadi kemudian bentang alam tertentu akan selalu membentuk kebudayaan tertentu. Ritual-ritual yang ada akan berbeda. Cara orang berpikir akan berbeda dari satu bentang alam yang berbeda dengan bentang alam lainnya. Di sisi lain, kebudayaan pada akhirnya juga akan mengubah bentang alam tersebut. Dengan praktek pertanian, dengan praktek perkebunan dan sebagainya. Mereka mengubah tanaman yang ada, memodifikasi tumbuhan yang ada, kemudian mengenalkan spesies baru dan seterusnya. Artinya kemudian di sini relasi alam dan kebudayaan menjadi sangat kuat. Dan ini terlihat pada kebudayaan-kebudayaan yang pra-modern ataupun kebudayaan modern. Tapi sayangnya kemudian kita juga akan melihat dalam pertemuan kali ini bagaimana kebudayaan modern akhir kemudian mengubah semua itu. Gunung, sungai, laut, pantai tidak lagi mampu membedakan satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya. Sekarang kita akan membahas salah satu contoh bagaimana kemudian bentang alam, bagaimana kemudian kondisi alam membentuk kebudayaan. Salah satu bentang alam yang sangat penting bagi peradaban dan kebudayaan manusia adalah sungai. Kalau teman-teman bicara di level global, di level historis yang lebih luas, kita mengenal kebudayaan Mesir kuno yang bersandar pada Sungai Nil. Atau kemudian kebudayaan India yang bersandar pada kekayaan sungai Indus dan Gangga. Di Indonesia, di Nusantara, Kedatuan Sriwijaya berkembang di sekitar Sungai Musi. Di Sumatera juga ada Sungai Batanghari dan Sungai Kampar yang menjadi sentral kebudayaan. Dalam kebudayaan ini, sungai bukan hanya sekedar aliran air tanpa makna lebih. Sungai menjadi tempat di mana manusia bertukar kebudayaan, di mana perdagangan berlangsung, perekonomian bergerak. Para pendatang dari benua-benua lain, dari negara lain datang kemudian ke sebuah negara, ke sebuah kerajaan, sampai di pelabuhan. Mereka akan menyusuri sungai untuk sampai ke pedalaman-pedalaman. Para peziarah Muslim pada zaman itu kemudian datang dari pelabuhan melalui sungai untuk mencari rempah-rempah, untuk berdagang, dan untuk kemudian berhubungan dengan baik dengan masyarakat lokal. Sungai kemudian menjadi tempat berkembangnya kebudayaan. Dan ini kemudian mempunyai implikasi lebih jauh. Sungai tidak sekedar menjadi tempat yang latar belakang bagi masyarakat tersebut, tapi sungai menjadi latar depan yang sangat penting. Masyarakat menghargai sungai sebagai entitas utuh dari kebudayaan mereka. Mereka adalah bagian dari sungai. Sungai adalah bagian dari kebudayaan mereka. Ini salah satu contoh bagaimana kemudian alam membentuk kebudayaan. Dan kita masih bisa melihat sekarang contohnya misalnya saya ingin menyebut salah satu ritual di masyarakat Lingga di Kepulauan Riau. Masyarakat ini ada di daerah lembah sungai. Salah satu ritual penting yang mereka lakukan adalah disebut sebagai ritual beli kampung. Dan ritual tersebut kemudian harus diadakan, salah satu syaratnya adalah diadakan kemudian dengan membaca zikir dan ritual di bantaran sungai dengan menaiki sampan. Dari sungai kemudian menaiki sampan membaca zikir sampai kemudian di muara dan di pantai. Artinya kemudian sungai di situ menjadi tempat ritual, menjadi bagian dari ritual, menjadi sesuatu yang sangat penting. Sungai adalah latar depan. Sesuatu yang kemudian ada di depan menjadi sosok yang penting bagi sebuah kebudayaan. Tapi kita lihat sekarang. Saya berada di salah satu sungai di Jakarta. Batavia
pada zamannya bersandar dari kekayaan Sungai Ciliwung. Sungai Ciliwung itu adalah sungai yang sangat penting bagi perkembangan sejarah Batavia. Tapi sekarang banyak sekali sungai, termasuk di Jakarta, termasuk di tempat-tempat teman-teman lain, mungkin di kabupaten dan kota lain, sungai hanya menjadi latar belakang. Orang membangun rumah tidak menghadap sungai. Bangunan-bangunan penting tidak menghadap sungai. Mereka membelakangi sungai. Yang menghadap sungai hanya kemudian rumah-rumah kumuh, masyarakat pinggiran, yang memang kemudian tidak punya akses kepada jalan raya, rumah mereka menghadap sungai. Masyarakat marginal. Tapi kita lihat sekarang, bangunan-bangunan utama, bangunan-bangunan publik, bangunan-bangunan yang kemudian dianggap penting oleh sebuah kebudayaan, mereka menghadap kemana? Ke jalan, bukan sungai. Sungai sekarang telah menjadi background atau latar belakang dari kebudayaan. Ini menunjukkan pergeseran yang sangat penting bagi masyarakat. Secara umum ini menunjukkan bagaimana kemudian alam tidak lagi menjadi satu entitas penting bagi kebudayaan. Lebih jauh kemudian kebudayaan modern akhir, kebudayaan sebagian orang menyebut sebagai pasca modern, tidak lagi menganggap alam sebagai sesuatu yang penting. Sekarang kemudian teman-teman bisa melihat apa yang ditonton orang di pegunungan dengan orang di pantai, dengan orang di kota, dengan orang di manapun, itu menjadi sama. Seleranya kemudian menjadi seragam. Cara berpikirnya kemudian lebih seragam. Kita sering mengenal itu dalam kajian komunikasi sebagai mass culture atau kebudayaan massa. Atau kemudian ada yang menyebut sebagai pop culture, kebudayaan populer. Yang itu tidak mempertimbangkan sama sekali aspek alam. Aspek alam nggak penting lagi. Lo tinggal dimanapun, kira-kira bahasa orang Jakarta, kamu tinggal dimanapun, cara pikirnya dianggap akan diseragamkan. Dengan apa? Dengan media massa. Jadi kita bisa melihat bahwa sekarang kemudian entitas alam, elemen alam, nature dalam culture menjadi terpinggirkan. Dan kita bisa merasakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi saya yakin teman-teman mahasiswa masih bisa menemukan hubungan kuat antara alam dengan kebudayaan di tempat masing-masing. Saya ingin teman-teman mencoba menemukan relasi-relasi antara alam dan budaya tersebut di tempat teman-teman masing-masing dan bercerita bagaimana kemudian kebudayaan dibentuk oleh alam, bagaimana alam membentuk kebudayaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.